Aku izin dulu ya, aku istirahat ya. Siapa tahu aku besok udah fresh. Sumpah badan aku gak enak banget. Mas, ada yang udah keluar pintu. Biar aku aja yang buka pintunya ya. Ri. Gak usah, Ri. Kayaknya itu debt collector. Aku belum cerita sama kamu ya. Temen aku ngajuin pinjaman 100 juta pakai nama aku. Ya ampun, Mas. Kok bisa sih kamu sebodoh itu? Ya udah, sekarang kamu bayar uangnya pakai uang yang aku kirim. Gak bisa gitu dong. Gak segampang kayak gitu. Kenapa? Uangnya aku pakai habis untuk berobat ibu dong, Ri. Habis? Mas, nggak mungkin, Mas. Uang aku tuh ya sampai ratusan juta loh, Mas. Nggak mungkin biaya pengobatan ibu tuh sampai semahal itu. Aku beli ruko. Aku sewain tempat. Aku bikin kontrakan bulanan. Kok Mas nggak pernah ngasih tahu aku sih? Ya udah, aku sekarang pengen tahu kontrakan sama rukonya di mana. Ya nanti aku kasih tahu ya. Ri, udah. Udah. Nggak usah cari keributan. Ini udah malam. Saya datang ke sini mau menagih hutang Heru yang sudah jatuh tempo. Ini kalung saya, kamu ambil aja. Sebagai cicilan. Nanti kekurangannya akan saya bayar. Oke, ini saya ambil sebagai DP. Tapi sisanya tolong segera dilunasi. Ri, ada yang mau aku omongin sama kamu. Apa, Mas? Tapi aku takut aja. Dengan apa yang aku omongin nanti, itu imbasnya ke hubungan kamu sama ibu jadi nggak enak. Emangnya masalah apa? Jadi ibu tuh lagi tergila-gila sama duda berondong, Ri. Aku udah ingetin. Tapi ibu tuh nggak peduli. Kamu tahu ya, orang sekampung sini itu udah lihat kalau ibu tuh jalan berduaan sama dia. Dan kayaknya dengan kedatangan kamu, ibu tahu deh, kamu nggak akan setuju kali sama hubungan mereka. Ya sekarang ini, ibu jadi kawin lari. Aku nggak percaya. Semenjak ayah aku meninggal, ibu aku itu udah nggak mau nikah lagi, Mas. Ibu aku tuh cuma cintanya sama ayah doang. Ini tuh faktanya. Butuh apa lagi sih? Butuh saksi biar kamu percaya. Sarah. Cinta. Mbak Riri, ini ada apa ya? Saya mau nanya sama kamu, apa benar kamu pernah ngeliat ibu saya jalan sama Brondong? Mbak Riri, mungkin ini terdengar menyakitkan buat Mbak. Tapi saya memang pernah melihat ibu Mbak jalan sama Brondong. Makanya saya buru-buru kasih tahu Mas Heru. Ya udah kalau begitu, besok aku lapor polisi. Bu Siti? Riri serius beneran mau lapor polisi. Aku takut kalau mereka gali lebih dalam, pasti semuanya bakal kebongkar. Mereka nggak akan pernah nemuin apapun di sini. Jenazah mertuaku nggak akan pernah mereka temuin. Udah aman. Kenapa? Ada arwahnya Bu Siti di situ. Gak ada. Langsung
itu arwahnya Bu Siti. Udah kamu tenang ya. Kamu tenang. Nanti ketahuan semuanya. Bu Siti, cukup Bu. Saya tahu kok, Ibu ada dendam sama menantu Ibu. Tapi cukup ya Bu. Saya nggak terima. Dia itu pengkhianat. Dia sudah mengkhianati putriku. Riri! Jadi kalian berdua berselingkuh? Keterlaluan kamu, Heru. Saya akan laporkan Pak RT sekarang juga. Biar semua orang tahu apa kebusukan kalian. Bu, Lepaskan tangan Ibu Heru. Kamu sudah menghabiskan uang anak saya. Sekarang kamu selingkuhi dia? Manusia macam apa kamu ini, Heru? Ha? Dasar nggak punya hati. diam! Ah! Apa jangan-jangan gelang itu yang dimaksud Bu Astari? Berarti benar ya kamu Heru perampoknya? Selain kamu bajingan, kamu juga penjahat. Heru, udah stop. Udah. Sekarang kita harus pikirin gimana caranya kita sembunyiin semua ini. Lu kemana sih? Ngilang aja bikin gue panik. Bang, saya habis ketemu sama arwahnya Bu Siti. Saya jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bang. Saya sedih nggak bisa cegah Bu Siti meninggal. Padahal saya tahu, Bang, betapa rindunya Bu Siti sama anaknya. Ini malah harus berpisah alam sebelum ketemu lagi. Andai saya bisa cegah semuanya, Bang. Kita kagak bisa mencegah mati dan takdirnya seseorang. Kita cuma bisa bantu dia balik dan pergi ke alamnya dengan tenang, dengan cara mengungkap kasus kematiannya. Tapi saya penasaran, Bang. Kenapa arwah Bu Siti kotor tertutup tanah? Ya bisa aja, gara-gara dia tuh dikuburnya nggak bener, kagak dikafanin segala. Terus gimana cara saya ngasih tau Riri soal semua ini, Bang? Dan juga soal kematian ibunya di tangan suaminya yang selingkuh. Coba deh lu pikirin, gue yakin lu bisa. Lu pasti bisa ungkap kenapa kematiannya begini.